Oke, saya buka dulu mungkin ya, teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sehat semua ya, teman-teman. Alhamdulillah, Oke, Kakak. tetap sehat, tetap semangat ya di masa yang seperti sekarang ini. Ini sebagian besar 2017 ya. Ini ya semuanya 2017 sudah mau masuk di apa ya? Akhir masa studi ya, teman-teman ya. Ini sebagian besar sudah mengambil P3, kemudian tinggal skripsi, ya artinya sebentar lagi akan lulus, ya mungkin ada yang kemarin melihat wisuda, videonya di drive-thru, itu apa menjadi target awal saya kira buat teman-teman ketika sudah mengikuti perkuliahan kurang lebih selama 3,5 sampai 4 tahun ini ya. Dan setelah Anda lulus, setelah Anda kuliah, tentu akan ada tantangan yang lebih berat lagi ke depan. Anda masuk sebagai seorang pencari kerja, artinya selama Anda belajar mungkin dari zaman SMP atau SMA, kemudian masa kuliah, itu akan diterapkan, akan diaplikasikan dalam bentuk yang nyata, ya, dalam bentuk yang benar-benar real di sebuah perusahaan atau organisasi ataupun instansi yang lainnya. Nah, terkait dengan praktikum intervensi, teman-teman, memang karena masa pandemi ini, masa COVID, ya ini kita coba menyesuaikan konsep lagi untuk kegiatan praktikum intervensi, dan saya harap dengan model belajar online ini tidak mengurangi semangat ya untuk terus belajar. Nah, jadi intinya teman-teman di praktek intervensi ini atau praktikum intervensi ini, teman-teman belajar melihat beberapa kasus ya di sebuah perusahaan. Ini perlu dipahami, perlu dicermati bahwa tentu setiap perusahaan, setiap tempat kerja pasti ada masalah di sini kan, ada problemnya ya. Entah mungkin teman-teman yang lagi tergabung di organisasi atau mungkin ini Mbak Anissa di biro psikologi ya kayaknya ya. Iya, Bapak. Kamu anggota asisten biro psikologi. Iya, Oke, tentu juga punya problem kan Mbak Anissa kan, kerja di biro psikologi kan, iya, punya, Pak. dengan semua asistennya, dengan mungkin klien dan sebagainya. Nah, ada berapa kendala, ada berapa hambatan yang besok akan Anda temui di pekerjaan, di perusahaan. Tapi saya harap setiap kendala atau hambatan itu jangan dijadikan apa ya, bahwa Anda nggak mampu, Anda putus asa, tapi jadikanlah bahwa kendala atau hambatan yang Anda temukan di sebuah perusahaan atau organisasi itu bagian dari motivasi untuk bisa meningkatkan kembali motivasi teman-teman, kinerja teman-teman ya. Ini buat pemahaman lagi ya, teman-teman, bahwa di perusahaan, di tempat kerja nanti, di kantor Anda masing-masing, tentu tidak akan berjalan dengan mudah di awalnya, akan ada banyak problem. Nah, ini kan harapannya di setiap kelompok yang presentasi, ini akan ada banyak contoh apa ya, variasi kasus ya, akan ada banyak contoh uh, kasus karyawan di sebuah perusahaan. Nah, di sini teman-teman belajar bagaimana menangani permasalahan tersebut. Ya. Oke, Mbak Mazia, ini sudah saya jadikan host. Mbak Mazia bisa coba untuk share screen-nya ya. Oke. Oke, dari awal. Ya, monggo kita serahkan ke teman-teman kelompok 4 nih ya. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu, dibacakan secara singkat dan jelas, nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 akan membahas tentang perusahaan yang akan kami jadikan sebagai sasaran intervensi. Kelompok 4 ini terdiri dari Firsti Nafi, Iman Nurianti, Dina Yuniar, Anissa Lutfi, Ines Karina, saya sendiri Mazia Nurul, Lianti Oktaria, dan Anis Sofia Dingsi. Masuk ke profil perusahaan akan disampaikan oleh Mbak Ani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk profil perusahaan, ownernya itu terdiri dari 4 orang. Pertama itu ada Bapak Suwanto, Awaludin, Bapak Edi Suwanto, dan Sukadi. Alamatnya itu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Yosurjo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Nama perusahaannya yaitu Rumah Roti Sekawan, bergerak di bidang food and beverage. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah perusahaan tersebut. Rumah Roti Sekawan ini berdiri pada tanggal 1 Januari 2018. Dasar utama didirikannya usaha ini dikarenakan adanya pangsa pasar kuliner khususnya roti masih terbuka lebar, sehingga harapannya dengan dibukanya perusahaan ini mampu memberikan profit atau memberikan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkannya. Selain itu, Rumah Roti Sekawan punya visi, yaitu menyediakan produk roti yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau, yang bersaing, serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Lalu untuk misinya sendiri, yaitu menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten, serta memiliki impact yang kuat. Di sini setiap perusahaan pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Perusahaan pada Rumah Roti Sekawan ini memiliki beberapa permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan, seperti karyawan yang kurang disiplin dan lalai dalam melaksanakan SOP dengan baik di bagian produksi maupun di outline. Lalu untuk permasalahan eksternalnya itu adalah perusahaan sulit melakukan pengadaan barang untuk bahan produksi, serta adanya persaingan pasar dan kompetitor yang menjual produknya dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk diagnosis permasalahan akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, siapa yang mau melanjutkan? Ayo selanjutnya teman-teman. Bapak, ini selanjutnya kan Anissa Lutfi, tapi dia tadi barusan live di grup, Pak, dan ini mau masuk di ACC, Pak. Yang bisa ACC Mbak Mazia. Mbak Mazia bisa mungkin sambil ngecek ya, soalnya Mbak Mazia yang sudah jadi host Iya, Pak. ini. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, gini aja deh, kita sambil membahas aja ya, teman-teman ya. Ini siapa yang dekat dengan lokasi untuk intervensinya di sini? Ini kan di Lampung ya. Yang dekat dengan lokasi untuk intervensinya siapa di sini? Firsti Nafi, Pak. Siapa? Firsti Nafi. Firsti Nafi. Di sini belum ada ya? Sepertinya belum ada, Pak.
Oke, gini deh. Eh, Mungkin sambil kalau misalnya Mbak Versi masuk ya, ini punya keluarganya Mbak Versi kah atau bukan? Iya, sepertinya seperti itu, Pak. Punya Oke, sepertinya punya keluarganya ya. bapaknya. Iya. Hmm. Oke, sebelum mungkin lanjut ya, kita membahas lebih dalam tentang apa? Tentang perusahaan roti ini. Ini di antara ke berapa orang nih? Ke 6 orang nih, Mbak Lianti, Mbak Dina, Mbak Ines, Mbak Mazia, Mbak Ima atau Mbak Ani. Ada yang sering beli roti nggak di sini? Ke bakery gitu misalnya, ke toko roti. Sering sih, Pak. Siapa, Mbak Mazia? Iya. Oke, intensitasnya berapa kali Mbak Mazia? Sebulan bisa berapa kali beli? Tapi di anu ya, di toko roti ya, bukan di toko semacam. Sebulan bisa berapa kali, Mbak? Enggak tentu, Pak. Cuman Nggak kalau tentu. misal ada acara gitu, terus ngasih bingkisan gitu kan, Pak. Nah, itu baru Mhm. beli kayak gitu. Oke, ini siapapun boleh jawab ya. Nggak harus Mbak Mazia. Kira-kira eh, sebuah toko roti bisa bertahan terus dan bisa apa ya? Bisa dipersepsi positif terus oleh para konsumen. Kira-kira apa sih yang membuat toko roti tersebut bisa terus bertahan, bisa terus digemari para konsumen apa kira-kira? Kita terlepas ngomongin rotinya ini ya, terlepas ngomongin roti tempat kalian untuk intervensi ya, tapi misalnya ada toko roti, bakery seperti itu, kita bisa melihat nek toko roti itu bertahan cukup lama, kemudian digemari oleh konsumen, ini biasanya apa sih yang membuat toko roti itu bisa terus bertahan kira-kira? Saya coba jawab, Pak. Boleh, Mbak Ines, kira-kira apa? Eh, Kalau menurut saya, eh, gimana sekolah itu bisa bertahan lama, itu inovasi, Pak, dan juga variasi dari roti yang ingin dibuat, Pak. Oke, variasi apalagi kira-kira? Izin menjawab, Pak. Kalau Boleh? menurut saya itu selalu mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi kalau misalnya ada variasi baru, nah toko roti itu tuh baiknya mengikuti membuat produk yang sama seperti itu, Pak. Tapi mungkin ada dimodifikasi variasinya. Oke, variasi roti ya. Ada lagi Iya, mungkin apa yang membuat toko roti itu bisa bertahan? Oke, yang pasti gini, kalau menciptakan sebuah produk ya, atau mungkin perusahaan yang basisnya membuat suatu produk, itu kan ada beberapa indikator ya, dikatakan perusahaan tersebut sukses ya atau berhasil. Pertama tentu dari kualitas produknya itu sendiri, ya kualitas produk ini bisa rasa, bisa mungkin variasi, bisa mungkin apa, mungkin tingkat kekenyalan rotinya atau seperti apa. Nah yang kedua itu bisa kualitas pelayanan. Saya nggak tahu di tempatnya kalian intervensi apakah hanya toko roti saja atau mungkin ada servisnya di situ atau seperti apa? Apakah ada delivery-nya dan sebagainya atau seperti apa? Nah yang ketiga indikatornya adalah turnover karyawan. Banyak nggak kira-kira keluar masuk karyawan di sebuah perusahaan? Dan yang keempat itu produktivitas kerjanya. Artinya kemampuan si karyawan membuat atau menghasilkan sebuah roti, satu roti, atau mungkin satu hari dia bisa menghasilkan berapa roti. Nah, ini yang saya kira di awal teman-teman perlu mencatat dulu, perlu tahu dulu apakah ada problem soal output-nya nggak. Output-nya adalah tadi ya, kualitas produknya, pelayanannya, produktivitasnya, atau karyawannya. Artinya, kalau kita ngomongin soal output, tentu nanti berpengaruhnya ke masalah omset, masalah pemasukan. Nah, ini yang di awal teman-teman perlu apa ya, mengungkap dulu. Artinya, ketika kita mau menelusuri permasalahan di sebuah perusahaan, kita lihat dulu masalah yang dialami oleh karyawan atau mungkin masalah yang dialami di dalam perusahaan itu sendiri berdampak atau enggak ke outputnya, berdampak atau enggak ke capaian target sebuah perusahaannya. Kalau misalnya permasalahan tersebut
berpengaruh, berdampak pada omsetnya, itu yang memang harus segera diintervensi. Oke, misalnya ini. Tadi saya mencatat ya ada beberapa yang disampaikan teman-teman ya. Ini ada masalah yang dialami atau mungkin yang terjadi pada karyawan. Yang pertama, karyawan kurang disiplin, ya benar ya tadi ya. Terus ada karyawan yang lalai ya, lalai apa saya kurang jelas ya. Nah, misalnya kita ambil contoh dua ini, misalnya ya, ada karyawan kurang disiplin, ada karyawan yang lalai. Nah, kita lihat dampaknya di perusahaan. Apakah dua masalah ini benar-benar urgent atau enggak? Benar-benar penting atau enggak? Artinya, kita bisa mengatakan penting atau enggaknya kalau masalah ini sudah sangat mengganggu proses output sebuah perusahaan. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita mau ngomongin sebuah permasalahan di organisasi, di perusahaan, itu kan banyak banget kan masalah-masalah kan. Kayak Anda ngangkat judul skripsi deh, Anda milih judul judul atau mungkin variabel tergantung misalnya. Akan ada banyak sekali masalah yang bisa diambil kalau di PIO ya, teman-teman ya, kalau di PIO. Nah, ketika kita mengangkat suatu permasalahan di ruang lingkup organisasi, di lingkaran organisasi tersebut, pastikan bahwa masalah tersebut adalah penting. Nah, pentingnya apa? Pentingnya kalau misalnya sudah berdampak ke dalam sebuah perusahaan. Nah, kita lihat tadi, kalau misalnya teman-teman mengangkat karyawan yang kurang disiplin, atau mungkin Mbak Mazia, mohon maaf, Mbak, bisa ditunjukkan lagi nggak, Mbak, tadi PPT-nya? Bagaimana, Pak? Bisa ditunjukkan lagi nggak, Mbak, PPT-nya? Dibuka lagi aja, Mbak. Mohon maaf, Pak, putus-putus. Presentasinya, dibuka lagi. Presentasi. Nah, dibuka lagi ya. Iya. Coba. Wah, ada fotoku. Oke, ke atas Mbak Mazia. Ke diagnosis tadi kayaknya. Oke, stop. Stop ya. Oke, ada permasalahan internal di dalam karyawan. Karyawan yang kurang disiplin dan lalai dalam melaksanakan SOP dengan baik di bagian produksi maupun di outlet. Nah, ini adalah permasalahan yang menjadi ranah kita orang psikologi. Kalau untuk persaingan pasar, untuk kompetitor, untuk kesulitan dalam pengadaan barang, itu ruang lingkupnya beda lagi. Itu di luar ilmu psikologi ya. Nah, kita fokusnya, kalau di intervensi organisasi, kita mengamati perilaku kerja karyawannya di sebuah perusahaan. Nah, kita lihat di sini, yang diangkat kelompok 4. Ya. Ini kan mengatakan bahwa karyawan kurang disiplin dan lalai dalam melaksanakan SOP dengan baik. Nah, ini saya kira perlu perlu ditelusuri lebih dalam lagi sama teman-teman. Kalau memang ini dianggap sebagai permasalahan yang cukup penting bagi kelompok 4 di perusahaan tersebut, dicermati lagi. Ini yang membuat karyawan kurang disiplin dan lalai dalam melaksanakan SOP, ini apanya? Apakah pertama, memang SOP-nya yang belum jelas, atau mungkin SOP-nya yang belum belum terlalu dimengerti oleh para karyawan, sehingga membuat karyawan itu lalai dan kurang disiplin. Yang kedua, apakah SOP-nya sudah ada, cuma dari pimpinan tidak memberikan sosialisasi yang baik pada karyawan, sehingga karyawan menganggap, ya ini remeh nih, sepele aja deh, ya bisa dilanggar nih. Atau yang ketiga, SOP sudah ada, sudah bagus, sudah rapi, dan pimpinan sudah memberikan sosialisasi, tapi dasarnya karyawan sing ora dong, sehingga dia disiplin dan lalai. Nah, ini bisa diturunkan lagi ke bawah, Mbak-mbak. Ya, ini makanya lo kita belajar intervensi secara umum ya, teman-teman ya. Secara secara ideal ya. Kalau misalnya besok teman-teman kerja di HRD, melihat adanya suatu permasalahan di karyawan, kita lihat dulu. Ini masalah yang dialami karyawan, cuma dialami 1 orang, 2 orang, atau hampir semua perusahaan. Kita perlu mencermati dulu. Kalau yang dialami, misalnya ini karyawan kurang disiplin. Katakanlah yang mengalami hanya 1-2 orang, yang lain disiplin, berarti intervensinya jatuhnya individu atau kelompok. Yang kita intervensi adalah tadi, 2 orang yang kurang disiplin tadi.
Tapi kalau misalnya karyawan yang kurang disiplin dan lalai, ini terjadi di hampir semua karyawan di perusahaan tersebut. Ini perlu kita lihat dulu. Yang salah apanya nih? Yang salah sistemnya kah? Prosedurnya kah? Atau mungkin dari karyawan kah? Atau dari apanya? Ini yang nanti teman-teman akan mengaruhi bagaimana teman-teman akan melakukan intervensi. Misalnya gini, ini siapa aja boleh jawab ya, teman-teman ya. Misalnya di suatu perkuliahan, ya, di suatu perkuliahan ada dosen B misalnya, ya. Dosen B dia ngajar jam 8 pagi. Tapi setiap dia mengajar, ya, setiap dia mengajar banyak mahasiswa yang datang baru jam 8.30. Artinya setengah 9 baru banyak yang datang nih mahasiswa, datang ke kelasnya si dosen B ini. Itu hampir setiap saat loh, hampir setiap dia pas ngajar, itu hampir selalu telat banyak mahasiswa. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira yang salah siapa, teman-teman? Contoh aja deh, kayak gitu. Oke, siapa aja boleh jawab, silakan. Mungkin ada yang Menjawab, Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, mungkin bukan salah, tapi kurang tepat dari dosennya sendiri, Pak. Misal, dari penyampaian dosen selama mengajar, itu kurang menarik. Jadi, mahasiswa itu sering males-malesan kayak gitu, Pak. Oke, Meskipun terus dosennya apa sudah lagi? tepat waktu, jadi mahasiswanya malas kayak gitu. Ada lagi kemungkinan yang lain? Kalau ada kondisi seperti itu, mahasiswa sering telat? Terus mungkin juga apa ya, punishment yang didapat untuk mahasiswa saat telat itu tidak ditegakkan oleh dosen, Pak. Jadi mahasiswa kayak ya udahlah, lagian juga nggak dihukum, lagian nggak dikasih teguran kayak gitu. Oke, teman-teman pernah nggak ngalami situasi seperti itu? Mungkin selama ada kuliah, selama kalian kuliah di Mercubuana pernah nggak? Nggak Banyak yang pernah. telat, hampir setengah jam, terus mungkin dosennya nggak marah dan sebagainya. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Sejauh ini lurus-lurus aja ya? Iya, Oke. Pak. Cuman paling nggak boleh presensi. Oke, preferensi. Oke, ambil contoh itu ya, teman-teman ya. Misalnya katakanlah ada kondisi ya, banyak mahasiswa telat, ya, hampir setiap perkuliahan dosen tertentu telat mungkin sampai setengah jam. Nah, dari kondisi tersebut, kita jangan langsung menjudge di salah satu pihak kan. Kita perlu melihat dulu kan. Kita perlu melakukan yang namanya assessment, analisis. Kalau kondisi-kondisi seperti itu, kan bisa macam-macam penyebabnya kan. Bisa pertama, mohon maaf, misalnya katakanlah dosennya tidak memberikan aturan, tidak memberikan punishment ataupun reward misalnya. Yang kedua, bisa aja mungkin dosen kurang menarik dalam mengajar, sehingga motivasi mahasiswa untuk datang ke perkuliahan agak menurun nih misalnya. Yang ketiga, bisa karena lokasinya atau mungkin sarana dan prasarananya yang membuat si mahasiswa terlambat nih misalnya, mungkin jalan macet, mungkin agak jauh dari kota, dan sebagainya, atau seperti apa. Yang keempat, bisa saja karakter si mahasiswanya yang memang suka telatan, yang memang karakternya tidak disiplin. Nah, artinya ada beberapa kemungkinan di sini, teman-teman, untuk memberikan intervensinya kan. Sama halnya ketika di lokasi kalian ini, kalau teman-teman mengatakan bahwa si karyawan kurang disiplin nih, lalai, nggak mau melaksanakan SOP dengan baik. Nah, ini perlu diungkap lagi, ada efeknya nggak? Ada dampaknya nggak? Nanti mungkin di laporan akhir ya. Kira-kira apa sih dampaknya? Kira-kira apa sih efeknya? Sehingga teman-teman perlu untuk segera mengintervensi masalah tersebut. Nah, untuk tahu apa program intervensinya, kita kan perlu tahu penyebabnya toh, teman-teman. Karena fokusnya kita di intervensi, kita harus tahu akar masalahnya. Percuma kita ngasih tahu karyawannya, tapi akarnya
nggak dibenahi. Ayo Mas, Mbak disiplin ya. Ayo Mbak, jangan lalai, jangan disiplin yang bagus, yang disiplin, ikuti SOP. Percuma kalau akar masalahnya nggak diintervensi. Mungkin SOP-nya yang memang nggak beres, mungkin dari pimpinannya yang tidak memberikan sosialisasi, mungkin karena karakter orang-orangnya memang tidak disiplin. Nah, ini yang saya kira teman-teman perlu mengeksplorasi lagi ya. Ini aja sih semampunya teman-teman saja ya. Artinya kalau kita mau melakukan intervensi secara idealis ya seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Nanti bisa info ke Fristi ya. Ini diskusi kita saya rekam. Nanti rekamannya saya share di grup kita ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Monggo, silakan. Mbak Anissa mau tanya sepertinya. Ya, ini teman-teman ya. Ini contoh. Belum ada pertanyaan. Ini salah satu contoh tugasnya teman-teman kalau besok jadi HRD. Jadi gambarannya, kalau teman-teman jadi HRD, salah satu tugasnya, salah satu pekerjaannya, ya seperti ini. Misalnya katakanlah kalian kerja dilalah kerja di perusahaan roti, ya. Terus teman-teman menemui karyawan ternyata banyak yang nggak disiplin menjalankan SOP dari atasan. Wah, problem kan, masalah kan, ketika karyawan nggak menjalankan SOP-nya, bisa jadi rotinya nggak enak. Rotinya jadi nggak sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pimpinan. Itu menjadi masalah serius buat perusahaan. Nah, HRD itu akan bertugas melihat dari sisi manusianya. Kok bisa nggak disiplin? Kok bisa nggak mengikuti SOP? Ya, setiap perilaku tentu ada penyebabnya. Nah, kita melihat dari penyebabnya seperti apa. Apa sih yang menjadi akar masalah sehingga karyawan tidak mau disiplin? Itu ya, teman-teman, yang bisa coba dieksplorasi lebih dalam ya. Ini sambil belajar, sambil juga melihat atau mungkin menambah wawasan ya, bahwa di setiap perusahaan tentu ada problem, tentu ada kendala, tentu ada masalah ya. Jadi sebelum besok teman-teman kerja di HRD menangani masalah orang lain di perusahaan, kita sebagai orang calon HRD, sebagai orang psikologi juga belajar bagaimana melihat gambaran beberapa permasalahan di sebuah perusahaan. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti teman-teman ini saya share di grup, nanti bisa dilihat lagi. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan ke saya, nanti bisa share di grup ya, teman-teman ya. Oke, itu aja saya kira. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup ya. Nanti bisa dicek kembali. Terima kasih, jaga kesehatan selalu buat teman-teman. Insya Allah ada rezeki, ada kesempatan tahun depan kita bisa ketemu secara offline ya di forum yang lain. Gitu aja. Terima kasih semuanya. Sukses ya. Jaga-jaga kesehatan, Ge. Terima kasih, Pak. Mbak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Selamat pagi juga, Pak. Oke, saya live ya, Mbak.